Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana, memuja pulang nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Sahabat terkasih, ada pepatah Jawa yang berbunyi, rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Artinya, yang rukun itu membawa sentosa dan damai, sedangkan pertikaian membawa kehancuran. Tuhan Yesus pun menghendaki agar hubungan kita dengan orang lain dalam suasana damai serta rukun. Maka dari itu, ketika terjadi perselisihan, beda pendapat, kesalahpahaman, maka sebaiknya kita segera meminta maaf sehingga suasana rukun dan damai selalu ada dalam lingkungan kita. Nah, sahabat yang baik, kita sudah saksikan video pembuka ini. Kita mau katakan hari ini Merdeka! Bersyukur ya, hari ini kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Merdeka! Ya, kita harus bersyukur ya bahwa kita ada di tengah negeri ini di mana ada keindahan, suasananya rukun, suasananya damai, nyiur melambai. Ya, dan hari ini tema kita adalah negeriku rukun dan damai. Mari kita berdoa ya supaya hari ini melalui hari kemerdekaan ini kita mau berdoa juga supaya kita betul-betul mengalami kemerdekaan juga dalam kehidupan kita ya. Amin. Bapak, kami bersyukur di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini kami diingatkan betapa pentingnya hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam damai sejahtera, dan kami berdoa biar melalui firman Tuhan ini kami diingatkan pentingnya untuk kami saling rukun, saling menghargai, dan hidup damai dengan saudara-saudara kami dan saling juga memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 133 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Wow, Luar biasa ternyata ya. kalau kita rukun, wow, Berkatnya Tuhan mengalir ya. Amin. ya. Ternyata Tuhan ingin supaya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini dapat hidup apa? Rukun, ya. Dengan sesama kita. Dan Tuhan juga senang nih melihat kalau kita bisa hidup rukun ya. Bagi Tuhan, di mata Tuhan nih, kerukunan itu sesuatu yang apa? Indah Sesuatu ya. yang indah, Iya. yang apalagi, yang manis Yang gitu manis. ya. Jadi kerukunan dan kesatuan ini menjadi satu gambaran keindahan yang manis dan surgawi ya. Amin. Gitu ya. Bahkan Tuhan itu berjanji loh, apabila kita hidup rukun dengan Iya. sesama, maka Tuhan itu akan memerintahkan. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa Diperintahkan. diperintahkan. Dan melepaskan berkat kehidupan dan berkat yang kekal kepada mereka yang hidup rukun ya. Amin. Jadi di mana ada kerukunan, maka di situ ada berkat Tuhan. Amin. Di mana ada kerukunan? Di situ ada berkat Tuhan. Nah, bayangkan ya, kalau kita semua di Indonesia ini ya, yang beragam ini ya, Iya. rukun dan tidak melihat perbedaan dan tidak saling menjatuhkan, tapi sebaliknya justru apa nih? Saling menerima perbedaan dan kita juga saling menghargai ya. Maka Tuhan melihat kerukunan di Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang indah, kesatuan yang manis dan yang surgawi. Wah, ya. luar biasa. Amin. Maka Indonesia akan menjadi negeri yang diberkati oleh Amin, Tuhan. ya. Dan berkat kehidupan dan berkat yang kekal. Oleh karena itu, supaya Indonesia selalu ada dalam berkat Tuhan, Iya. marilah kita semua bangsa, sebagai bangsa Indonesia, kita mengupayakan. Nah, itu penting ya, mengupayakan ya. Menjaga dan memelihara kesatuan dan kerukunan yang indah, yang manis dan yang surgawi ini di mana? Di Indonesia. Amin. Wah, bayangin ya kalau kita bisa menjaga seperti itu ya. Wow. Luar biasa ya, ada berkat Tuhan. Sebab hidup rukun adalah sekalipun kita berbeda, kita tetap bisa saling menerima perbedaan ya. Bisa saling apa lagi? Menghargai dan tetap aman dengan perbedaan. Ya, kita masih aman dengan perbedaan. Ya. Sehingga perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita bisa hidup rukun ya. Tetapi justru menjadi apa? Kekayaan dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Ya. Oleh karena itu di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, kita sebagai bangsa Indonesia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ini. Dan sekalipun kita berbeda suku dan bahasa, tetapi Tuhan menjadikan kita menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Wah, Amin. luar biasa. Nah, sahabat yang baik, ini ada satu ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Kita akan baca dari Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Wow, ternyata tadi firman Tuhan itu ya, ketika kita ini yang dikatakan bahwa ada apa tadi itu? Kedamaian, kerukunan gitu ya. Karena ternyata ketika kita sebagai bangsa Indonesia ini hidup rukun, maka penduduk dari pulau-pulau, gunung-gunung, desa-desa, dan kota-kota akan apa? Bersukacita dan menyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian pujian kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika kita sebagai bangsa Indonesia hidup rukun, maka atmosfer sukacita yang seperti di surga ini akan terjadi di Indonesia. Amin. Ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa keinginan Tuhan adalah supaya kita dapat hidup rukun dengan sesama, ya. Dan ketika kita hidup rukun dengan sesama, maka disitulah Tuhan akan memerintahkan dan melepaskan berkat kehidupan dan berkat yang kekal. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di
terang kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan memerintahkan kita sebagai umat Tuhan supaya mengusahakan dan berdoa untuk kesejahteraan kota kita dan negara kita. Sebab kesejahteraan kota dan negara kita adalah kesejahteraan kita juga. Dan arti kata kesejahteraan atau peace dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Di mana arti kata shalom adalah kedamaian, kerukunan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, dan kesempurnaan dalam segala hal. Jadi Tuhan memerintahkan kita supaya mengusahakan dan berdoa untuk kedamaian, kerukunan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, dan kesempurnaan dalam segala hal untuk kota kita dan negara kita. Dan janji Tuhan adalah ketika kita mengusahakan dan berdoa supaya ada shalom di kota kita dan negara kita, maka kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, dan segala aspek kehidupan kita akan mengalami kedamaian, kerukunan, kesehatan, kemakmuran, dan keamanan, dan kesempurnaan dalam segala hal. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Negeriku Rukun dan Damai. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini, yaitu hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya negeri kita ini rukun dan damai. Yang pertama, supaya kita sebagai bangsa Indonesia hidup rukun dan damai dengan sesama, sebab di mata Tuhan kerukunan adalah kesatuan yang indah, yang manis dan yang surgawi. Yang kedua, hidup rukun adalah sekalipun kita berbeda, kita tetap bisa saling menerima perbedaan. Bisa saling menghargai dan tetap aman dengan perbedaan. Sehingga perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita dapat hidup rukun. Ketiga, marilah kita sebagai bangsa Indonesia mengupayakan, menjaga, dan memelihara kesatuan dan kerukunan yang indah, yang manis, dan yang surgawi ini di Indonesia. Nah, sahabat yang baik, mari kita bersehati berdoa untuk kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan Indonesia. Dan sahabat yang baik, marilah kita bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini. Karena Indonesia adalah karya indah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita datang kepada-Nya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.
bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Bapa, kami bersyukur di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang baik dari Tuhan terjadi untuk Indonesia. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal untuk Indonesia. Kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Engkau menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hidup dalam kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kami percaya Tuhan membuat Indonesia menjadi negara yang besar, yang makmur, yang subur, yang aman, yang tidak akan kekurangan, yang diberkati dengan berlimpah-limpah, dan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat